Benarkah pada pemerintahan Pak Prabowo nanti tidak boleh ada yang bersifat berkarakter oposisi? Atau benarkah pada era pemerintahan Prabowo nanti tidak boleh ada yang protes, tidak boleh ada yang demo, tidak boleh ada yang kritik apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Pertanyaan ini menjadi menarik untuk kita renungkan dan menarik untuk kita analisis. Karena melihat dari, kita sebut saja saut menyahut antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo soal postur kabinet. Kalau saya bilang berbantah lisan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo mungkin terlalu berlebihan. Kita sebut saja saut menyahut antara Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Ganjar sebagai capres yang telah dinyatakan kalah pada pemilu ini. Terkait postur kabinet, beredar di tengah publik bahwa kabinet yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo ke depan sangat gemuk, sangat besar. Diperkirakan ada sekitar 40 kementerian yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto, yang akan diumumkan oleh Pak Prabowo Subianto dalam rencana kabinetnya nanti. Tapi ini kan informasi yang beredar. Fakta kebenarannya berapa nanti kita tidak tahu. Ini adalah berita, informasi yang beredar di tengah publik yang kemudian ditanggapi oleh Pak Ganjar. Kayaknya itu kegemukan, kegedean. Bagaimana akan menghemat anggaran? Kira-kira seperti itulah. Ya, kemudian keluar lagi statement Pak Prabowo Subianto di dalam sebuah acara. Kalau tidak salah di acara PAN menyatakan, kalau tidak ingin kerjasama, tidak mau kerjasama, jangan ganggu karena kami mau kerja. Wow. Ini sebuah pernyataan yang cukup keras, cukup tegas. Artinya apa? Di samping selain soal keras tegas, saya melihat bahwa Prabowo sekarang mulai mengklaim dirinya sebagai pemilik kebenaran mutlak. Mengklaim dirinya sebagai seorang pekerja pengabdi yang paling baik nanti dari semua yang sudah ada. Dan Prabowo Subianto mengklaim dirinya atau mendeklarasikan dirinya bahwa dia hanya akan bekerja untuk kebaikan, tidak untuk ketidakbaikan. Jadi kalau ada yang bekerja untuk kebaikan tidak boleh ada mengganggu. Betul bahwa ketika siapapun bekerja untuk kebaikan maka tidak boleh diganggu. Pertanyaannya, benarkah Prabowo akan bekerja untuk rakyat, untuk kebaikan, untuk bangsa? Siapa yang bisa menjamin? Hampir semua pemimpin-pemimpin yang pernah ada, setiap pemilu, setiap kampanye, selalu menjanjikan hal-hal yang wah, yang luar biasa, yang indah, tentang mimpi kesejahteraan rakyat. Tetapi faktanya, banyak pemimpin yang justru menjerumuskan bangsa kepada situasi yang semakin tidak baik. Kita melihat bagaimana 10 tahun Pak SBY dengan segala janjinya. Kita melihat bagaimana 10 tahun Pak Jokowi dengan segala janjinya. Yang ada, kita telah membawa bangsa kita, menurut saya, ke dalam sebuah fata morgana yang terlihat indah. Padahal ini hayalan semua. Karena kita dibawa ke dalam jerat beban utang yang luar biasa oleh Pak Jokowi. Jadi semua apa yang dibangun ini akan menjerat leher kita suatu saat. Bagaimana menjeratnya? Pemerintah pasti akan membebankan semua tagihan-tagihan utang itu kepada rakyat, kepada pembayar pajak. Yang tidak membayar pajak pasti akan terbeban dengan harga yang tinggi. Karena produsen pasti akan dipungut pajak oleh negara. Dan rakyat pasti akan dibebani itu secara tidak langsung. Jadi kembali kepada bantah lisan atau saling sanggah antara Prabowo dengan Pak Ganjar soal postur kabinet. Benarkah memang Pak Prabowo akan membentuk 40 kementerian? Tetapi bukan itu. Poin bagi saya adalah, apakah memang Pak Prabowo akan otoriter pada masa kepemimpinannya? Tidak boleh ada posisi, tidak boleh ada kritik, tidak boleh demo karena mereka akan bekerja untuk kebaikan, untuk membangun bangsa. Kok saya ragu? Karena hampir semua pemimpin penuh dengan janji-janji yang tidak pernah bisa direalisasikannya. Jadi kalau tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang demo, tidak ada yang memprotes, bagaimana perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan? Saya pikir justru akan sesat dan menyimpang. Maka pemerintah membutuhkan kelompok yang berbeda pendapat dari pemerintah. Karena perbedaan pendapat itu akan membuat persepsi, membuat pemikiran, membuat daya nalar pemerintah semakin luas. Karena ada ide-ide gagasan yang diberikan melalui bentuk demo, bentuk kritik, bentuk oposisi.
Jadi saya pikir Pak Prabowo tidak usah alergi dengan kritik, dengan berbagai macam narasi yang mungkin melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo itu tidak benar, tidak baik, atau bahkan salah. Perkayalah itu menjadi bahan landasan berpikir untuk membangun Indonesia ke depan. Karena tidak boleh kita mengembalikan otoritarianisme di negara ini, karena kita harus mengawal pemerintahan. Mengawal pemerintahan itu bisa di dalam, bisa juga di luar. Dan itu dua-duanya baik untuk kesinambungan pembangunan negara, bukan untuk kesinambungan memperkaya para elit dan konglomerat yang menyokong kekuasaan itu sendiri. Jadi bantalisan atau sanggah pendapat antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu tidak perlu disikapi dengan sesuatu yang berlebihan. Ganjar wajar saja berbicara seperti itu, dan Prabowo tidak usah menanggapinya terlalu ekstrim. Santai saja Pak Prabowo, kita bawa joget saja.